Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Hari ini kita melihat kisah para rasul pasal 26. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah dengan tema dalam kegelapan terus untuk berkembang. Pertama di sini Paulus masih terus untuk berani untuk melayani Tuhan dengan semangatnya sendiri yang dimaksud dalam setiap pelayanan dalam setiap kegelapan. Dia melihat terang Tuhan dan melayani Tuhan, kemudian mendapat penganiayaan, kemudian sampai pasal 24 dia dimasukkan di penjara. Di luar dilihat dia seperti di dalam kuasa kegelapan, tetapi dari dalam melihat bahwa dia terus melayani Tuhan. Kita melihat pasal 26 ini di permulaan dikatakan kata Agripa kepada Paulus, engkau berilah kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaan seperti berikut. Paulus di penjara dari pasal 21 sampai dia terus di penjara, dan di sini ada kesepisian bagi Paulus. Dia juga pernah dibelenggu. Pertama dia bersama waktu dia di penjara, dia mengadakan pujian, pintu penjara pun terbuka, belenggu pun terbuka. Dia tahu kalau Paulus dikeluar dari penjara dengan oleh malaikat, yang kemudian dia masih juga yang kedua dia di penjara, tapi dia masih terus di dalam penjara. Sekarang dia di penjara merasa ada baiknya kalau di penjara dan tidak dibiarkan dia keluar dari penjara. Dengan demikian maka dia terus untuk dinaik bandingkan. Dia setiap naik banding atau menghadapi persidangan, dia terus untuk menginjili. Itu satu yang spesial sekali. Di ayat pertama di pasal 20, di ayat kedua dikatakan, ya Raja Agripa, aku merasa bahagia karena hari ini aku berkenan memberi pertanggungjawab di hadapan terhadap segala tuduhan yang diajukan orang Yahudi terhadap aku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi, sebab itu aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Saya merasa di sini Paulus bisa untuk menginjilkan. Dia menghadapi Raja Agripa, dia tidak takut. Demikian juga terhadap para pemuka pejabat. Di ayat 24 dia dihadapkan dengan wakil negeri Felix sangat suka akan uang. Kemudian dia disidangkan oleh Felix. Di situ Paulus berkata di ayat di pasal 25 dia berhadapan dengan Raja Festus, pejabat Festus. Dibandingkan dengan sebelumnya, Festus lebih baik. Di ayat 26 dikatakan dia dihadapan dengan Agripa.
dia di sini juga dikatakan bahwa dia lebih baik dari pejabat yang sebelumnya sebab dia juga tahu akan adat istiadat dari Yahudi. Di ayat 3 dikatakan bahwa Agripa sangat tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan Yahudi. Dia sangat paham akan kebiasaan dari orang Yahudi. Di sini dia memberikan kesaksian tentang keselamatan. Di sini sidang dijadikan seperti tempat khotbah, seperti mimbar untuk khotbah. Dia menghadapi pejabat dan merespon mereka dengan sikap para pejabat itu masing-masing. Di sini kita bisa belajar dari Paulus. Dia menerangkan tentang dia besar kecilnya, tentang bagaimana dia mendapatkan keselamatan, diselamatkan. Dia juga dilihat dia dari masa sejak mudanya dia juga penuh dengan kegelisahan. Di sini dikatakan di ayat keempat, semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupnya Paulus sejak masa muda. Jadi dikatakan semua orang Yahudi mengenal akan jalan hidup. Dia tentu orang yang terkenal di Yahudi, dan dia adalah orang hidup sebagai orang Farisi yang menurut mazhab yang keras dalam agama mereka. Dan dikatakan di sini bagaimana dia adalah alat pilihan Tuhan. Sebelum dipakai oleh Tuhan, Satan juga bisa menghalanginya. Di ayat ke-9 dikatakan, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Paulus adalah alat pilihan untuk penginjilan. Dia adalah alat untuk mengajar tentang pengajaran Tuhan. Dia sudah dipanggil bahwa dia dipilih menjadi sebagai penginjil. Di ayat ke-9 dikatakan dia sendiri pernah menyangka bahwa ia keras menentang tentang nama Yesus dari Nazaret, sehingga itu menjadi terbalik. Di ayat 10 dikatakan, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja untuk memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara sebab aku memperoleh kuasa iman-iman, tetapi juga juru setuju jika mereka dihukum mati. Paulus musuh menggunakan Paulus juga mendapatkan persetujuan dari kepala pemuka agama untuk menentang orang Kristen. Dia orang yang berpunya otoritas, tetapi dia juga mengambil kuasa dari para kepala imam dan kepala dari agama. Dia juga menyiksa mereka di dalam rumah-rumah ibadah dan untuk memaksa mereka menyangkal iman mereka. Rasul Paulus terlihat bahwa dia adalah juga yang tidak bisa tertutup, yang bisa dipenjara. Di ayat 11 dikatakan, dalam rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka menyangkal iman, dan amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing.
Paulus mempunyai urapan untuk menderita bagi Tuhan, tetapi musuh membelokkan Paulus agar menyiksa orang-orang Kristen. Bahkan di ayat 11 yang terakhir dikatakan bahkan sampai mengejar mereka sampai ke kota-kota asing. Dia orang pengajar yang paham akan agama yang akhirnya dia menyiksa, mengejar para orang Kristen. Ini adalah pekerjaan dari musuh. Dia sungguhnya mendapat panggilan yang sangat besar, sangat tinggi dari Tuhan, tetapi dia juga dibelokkan oleh musuh. Apa yang dia kerjakan semuanya terbalik. Di sini kita bisa untuk merenungkan sebelum kita percaya Yesus, bagaimana kita bersalah pada Tuhan, di mana kemudian Tuhan memakai kita. Seperti ada orang yang sebelum percaya Tuhan, dia narkoba yang sangat berat. Dia sangat jelas bagaimana orang pemakai narkoba. Kemudian setelah dia percaya Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang narkoba. Yang rencana yang sebelumnya dirusak oleh para musuh yang dirampas. Kita di sini kita boleh merenungkan bahwa dalam keadaan kita yang lalu itu, tapi saat kita percaya pada Tuhan, Tuhan memakai kita. Musuh membalikkan segala watak kita atau perbuatan kita. Sehingga mengatakan Tuhan membuat kita menjadikan orang yang demikian. Jadi di sini masa lalu Paulus kita boleh layak untuk merenungkan bagaimana dia akhirnya melayani Tuhan. Dia makin berjalan, makin bertemu dengan Tuhan. Dia menerangkan bagaimana pertobatannya waktu dia perjalanan di Damasik. Dia melihat terang. Di ayat 13 dikatakan, tiba-tiba ya Raja Agripa, di tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperti ini. Satu yang spesial sekali, terang Tuhan datang kepada dia. Kemudian dikatakan Saulus mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di sini kita pikirkan ada dua yang bisa kita renungkan di ayat ini. Saulus adalah penganiaya kaum Kristen. Di seginya Saulus dikatakan bahwa dia yang menganiayai Yesus. Jadi di sini satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau menindas seseorang Kristen, Tuhan merasa juga dia menganiaya dia juga, menindas dia juga. Maka kalau kita menjamu seseorang, maka kita juga menjamu Tuhan kita. Jadi ini tidak bisa dilepaskan, dipisahkan. Kemudian yang kedua dikatakan sukar bagimu untuk menendang rangsang. Bagi seorang petani pada masa itu mereka menggunakan sapi untuk membajak mereka. Tapi sapi tidaklah menurut untuk membajak, maka kakinya bisa menendang-nendang. Bagaimana apa yang dikerjakan oleh petani itu?
maka petani akan mengikatnya sehingga kakinya tidak sembarangan untuk menendang. Maka Tuhan menggunakan perumpamaan ini, yaitu menendang ke gala yang rangsang atau yang tajam di sini. Yang gala rangsang itu dimaksud apa? Ya, bisa dimaksudkan juga rencana Tuhan. Jadi dengan maksud kalau kamu ingin menentang akan rencana Tuhan, itu satu yang sukar sekali. Di sini dikatakan Tuhan ingin kamu untuk menginjilkan, tetapi malah menindas orang Kristen. Aku menyuruh kamu untuk mengajar, tetapi malah kamu menindas, menganiaya kaum Kristen. Jadi dikatakan jadi sukar bagimu untuk menendang ke galah yang rangsang, yang menentang akan rencana Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita lebih jelas lagi apa yang Tuhan ingin kita kerjakan baginya. Jadi kita dengan berani untuk maju ke depan. Bagi kita kalau kita tidak menjalani, itu satu yang sulit. Kalau kita tidak menjalani juga mungkin akan menghadapi kesulitan. Tapi di dalam perjalanan itu kita maju, maka kita akan juga mendapatkan sukacita. Musuh memang bisa menghalangi kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita bisa menang. Bagi kita itu satu yang sulit, tapi Tuhan berkata kepadanya itu. Kemudian di ayat ke-16 dikatakan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri bagimu untuk menetap sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang kau lihat daripadaku dan tentang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Dikatakan Paulus orang yang sangat menuruti hukum Taurat, orang Farisi. Dikatakan bahwa Tuhan memanggilnya dan memakainya. Dan di sini dikatakan, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa-bangsa lain, dan akan mengutus engkau kepada mereka. Sebelumnya engkau menganiaya, menindas orang-orang Kristen, tapi sekarang aku memakaimu. Di ayat ke-18 dikatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik pada kegelapan dan terang, dan dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis kepada Allah. Di sini Paulus seperti matanya buta, tetapi karena Tuhan dia melihat terang. Bahkan dia banyak orang dari kegelapan diselamatkan dan kembali pada Tuhan. Di ayat 19 dikatakan juga, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini ngomong memang mudah, tetapi pada saat kita renungkan, kalau direnungkan, satu yang sulit. Kita sering melewatinya. Banyak orang di antara kita tidak begitu jelas sesungguhnya apa yang Tuhan ingin suruh yang dia kerjakan. Banyak juga orang tahu bahwa Tuhan menginginkan ia mengerjakan sesuatu, tetapi ia tidak mentaati. Di sini kita merenungkan ayat ini sangat menggairahkan sekali. Saya merenungkan juga di bagaimana Yusuf dalam di kitab Keluaran, Kejadian dia di penjara. Saya merenungkan bagaimana penjaranya orang Ibrani,
bagaimana dia menghadapi Firaun, dan Firaun menyukai dia diangkat, dinobatkan. Ya, itu satu mimpi orang muda itu terbuka digenap, sehingga seluruh Mesir juga tahu. Firaun percaya, orang lain percayakah? Kalau kita melihat tindakan mereka, sepertinya mereka tidak percaya. Seperti tahun yang berkelimpahan, tetapi menghadapi masa kelaparan, semuanya tidak ada apa-apa sampai habis. Bahkan tanah pun dijual. Itu satu yang sangat terjadi sesungguhnya, dan Firaun juga percaya pada Yusuf. Mereka juga percaya, orang Mesir percaya pada Yusuf. Mungkin bagi mereka ada yang percaya tetapi juga tidak percaya sepenuhnya. Jadi orang tidak mengerti akan rencana Tuhan. Ada yang mengerti tetapi tidak bisa merespon dengan sepenuhnya. Tinggal 4 tahun sehingga semua tanah dijual untuk membeli bahan makanan. Saya melihat ayat ini sepertinya mudah untuk dibaca, kita lihat, tetapi tidak mudah untuk dimengerti. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita untuk berpegang rencana Tuhan atau misi Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahkan dikatakan, atas penglihatan yang dari sorga tidak pernah yang aku tidak taati. Itu satu yang sangat sukar. Kemudian dikatakan di ayat 27, dikatakan Raja Akipa, percayakah kamu pada nabi? Aku percaya, kamu percaya. Di sini sangat jelas menginjil bagi raja. Saya percaya, kamu dikatakan percaya akan para nabi, dan percaya kalau yang dinubuatkan nabi bahwa Mesias akan datang. Kamu percaya kalau Mesias itu adalah Yesus Kristus. Sehingga dijawab oleh Raja Agripa, hampir-hampir kau yakinkan menjadi orang Kristen. Di 1-2 yang kata yang 2 arti. Pertama, kamu sangat berani dengan terang-terang untuk menginjilkan aku. Dan satunya dikatakan dengan jujur bahwa hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saya merasa cara perkataan Paulus itu sangat spesial sekali. Kemudian kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini yang mendengar perkataan menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Saya pikir Paulus juga tahu kalau hari ini dia akan disidangkan, dan berpikir mohon Tuhan akan memberikan hikmat kata-kata agar bisa raja mendengar dan membebaskan dia keluar dari penjara. Tetapi di sini cara pikir Paulus tidak sama. Aku punya kesempatan untuk berbicara agar membawa orang percaya pada Tuhan. Jadi dikatakan semua orang yang hadir di sini yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku. Ini satu yang berharga dari hidupnya Paulus. Pada saat
saya mau bertolak pada Kristus, semua orang juga bertolak. Tetapi pada saat Kristen itu salah, maka menggunakan segala cara untuk memusnahkannya. Tetapi di sini Paulus menggunakan segala cara agar semua orang percaya pada Yesus. Di penjara, para prajurit mendengar membuat mereka menjadi percaya pada Tuhan. Dia sangat besar kerinduannya agar setiap orang mendengarkan akan mendapatkan Injil ini. Walaupun dia dengan jujur mengaku kalau dia salah, dia juga mengaku dan juga dia menggunakan satu cara yang tepat. Dia sangat berani. Dia ingin segala sesuatu yang baik agar semua orang tahu. Bahkan di seluruh dunia ini, seluruh bumi ini orang tahu. Orang yang menderita, orang yang ditindas, yang disiksa, walaupun dia mendapatkan penderitaan, tetapi dia terus melakukannya dengan segala cara agar bisa meyakinkan setiap orang. Jadi di sini kita tidak baik, Tuhan ini kita bisa untuk mencontohi Paulus. Kita merasa juga kalau keberanian kita tidak cukup. Kita kadang merasa tidak mau menyakitkan orang sehingga merusak hubungan atau menyakiti orang lain, tetapi Pauluslah tidaklah demikian. Dia berani untuk marah atau membenci orang dan bisa sesungguhnya mencintai seseorang. Di sini aku bisa untuk marah kepadamu sampai penghabisan, tetapi aku juga bisa untuk mengasihimu sampai penghabisan. Di situ mohon dalam kegelapan juga bisa saling untuk mengasihi. Di sini tema kita dalam kegelapan untuk terus berkembang, untuk bangkit walaupun di dalam hidupnya dalam kegelapan atau sekarang di dalam penjara dalam kegelapan, tetapi dia terus dengan berusaha untuk melayani Tuhan. Kita mohon Tuhan agar semangat Paulus diberikan juga kepada kita. Kalau tidak ada wabah ini, kita terus giat untuk menginjilkan, dan pada wabah ini kita terus juga bersemangat untuk menginjil. Keadaan baik kita bisa menginjil, atau tubuh kita bermasalah, kita juga bisa untuk menginjilkan. Untuk giat untuk bekerja. Pada waktu yang baik atau tidak baik, kita terus untuk melayani Tuhan, menginjilkan. Kita mohon Tuhan, semangat Paulus diberikan kepada kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita harus seperti Paulus untuk memberitakan namanya Yesus, sehingga di seluruh dunia ini mendengarkan akan keselamatan dari Kristus, dan Kristus adalah Allah kita.
颂你，因你是明亮的，明亮你的心，我们等候你，再来的王，我们仰望你，风雨的海洋，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，主啊，你是我们的救主，Tuhan Yesus Engkau adalah penyelamat, juru selamat kami dan harapan kami. Yesus Engkau adalah terang dunia. Engkau memimpin kami keluar dari kegelapan. Engkau adalah Allah kami. Yesus Engkau adalah terang. Yesus Engkau adalah terang dunia. Tuhan, terima kasih di dalam masa kami kegelapan, dalam hidup kami dalam kegelapan, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Bagaimana banyak rusaknya kami akan begitu banyak serakah, walaupun kami begitu banyak kekerasan, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri dan bahkan tidak meninggalkan dan memimpin kami keluar dari kegelapan. Tuhan, terima kasih Engkau tidak marah kepada kami, tidak meninggalkan kami. Tuhan, pada saat ini Engkau memakai kami. Saudara, di sini ada saat untuk tenang. Tuhan yang membuka mata kita, Allah yang membuka mata kita, yang membuat kita berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Di sini kita
bagaimana kita menang dari kegelapan. Masa lalu kita dirampas oleh iblis, tapi hari ini Tuhan berbalik untuk menuntun kita. Kita sangat miskin. Tangan kita mungkin penuh dengan dosa-dosa. Mungkin dalam hidup kita penuh dengan menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan keuangan. Mungkin hubungan kita dalam pernikahan kita berantakan. Mungkin kita hubungan antara laki-laki perempuan juga dalam kekacauan. Kita mohon pada Tuhan untuk memperolehkan pengampunan. Kita renungkan dalam hidup kita apa yang kita lakukan telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami setiap orang punya masa lalu. Masa lalu sebagai orang atau masa lalu yang tidak bisa diperbaiki. Tetapi masa lalu ini yang harus kami menjadi kesaksian bagi kami dalam hidup kami. Karena Tuhan telah memilih kita setiap orang. Setiap orang adalah alat pilihan Tuhan. Setiap orang adalah alat pilihan Tuhan untuk menjadi kesaksian baginya. Dari masa kegelapan, dan kita sekarang bisa dengan terang untuk memberikan kesaksian Tuhan bagaimana menjadi terang dalam hidup kita. Tuhan, bagaimana terangnya Tuhan memenangkan kita. Bagaimana Tuhan melindungi kita agar lepas dari kuasa kegelapan, lepas dari belenggu iblis yang membelokkan hidup, sehingga hari ini kita bisa memberikan kesaksian ini bagi kemuliaan Tuhan. Setiap orang punya masa lalu. Paulus juga demikian. Ruang di tempat persidangan menjadi tempat mimbar khotbah. Demikian juga dalam hidup kita, setiap orang, kita semua, masa lalu kita tahu. Tuhan memanggil kita untuk bangkit memberikan kesaksian, bangkit dari kegelapan untuk maju ke depan. Antara hubungan sesama yang renggang, kita lebih-lebih lagi harus bangkit untuk memberikan kesaksian, bersaksi bagaimana Tuhan seluruhnya membelokkan kita pada kebenaran. Di tempat yang dimana dipakai oleh iblis, disitulah tempat sekarang Tuhan memakai kita. Masa lalu seperti buat kuasa kegelapan bergumul, tetapi sekarang Tuhan hari ini menjadikan tempat itu menjadi tempat yang terang. Paulus orang yang demikian bisa diubah. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, aku mau memberitakan akan masa laluku, memberitakan bagaimana Tuhan memakaiku, memakai
Masa laluku tidak mau saya sembunyikan. Masa laluku aku mau memberikan kesaksian bagi orang lain, bagi penginjilan. Tuhan, berilah sekali lagi yang tidak terlihat, itu semua menjadi kemuliaan. Kita berdoa, apakah kita berani sekarang bisa menjadi memberikan kesaksian bagi Tuhan orang itu? Apakah kita sekarang mau memberikan kesaksian masa lalu kita, atau kita tidak? Apakah masih menyembunyikan masa lalu kita sehingga tidak memberanikan kesaksikan? Atau apakah kita sekarang hanya menunjukkan akan kebaikan, kita tidak berani untuk memberitakan akan kesaksian kita di masa lalu kita? Kita beranikan diri, kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar bisa di masa lalu kita memberi kesaksian bagaimana kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Di setiap Paulus, dia memberikan kesaksiannya bagaimana dia masa lalunya menganiaya orang Kristen. Di setiap kesempatan Paulus juga memberikan kesaksiannya di masa lalunya. Setiap Paulus memberikan kesaksian, dia juga bisa dia mengajarkan dulunya bagaimana dia adalah seorang yang menindas Kristen. Apakah kita punya keberanian untuk melihat masa lalu kita? Segala Tuhan, kami rela bagi Injil kami rela orang lama kami dibukakan di umum, di masa lalu kami di depan umum untuk diberikan menjadi kesaksian. Tuhan, pakailah kami setiap orang, bukan melupakan masa lalu akan pemberontakan kami, tetapi antara Tuhan dan manusia sekali lagi untuk memberitakan kekuasaan Tuhan. Tuhan, pakailah kami apalagi di saat kesusahan ini, di wabah ini, seperti Paulus dalam kegelapan di penjara, di dalam tempat persidangan. Tuhan, di samping kami juga mau, Tuhan, di orang rumah kami, di rekan kerja kami, kerabat kami, dimanapun kami berani, Tuhan, agar kami tetap tegar di depan-Mu untuk berdiri tegar, dan juga kami tegar untuk berani untuk memberikan kesaksian dan juga membicarakan akan firman Tuhan. Di dalam Kristus aku menjadi orang yang baru. Engkau melihat ini berharga.
Kami persembahkan semua ini bagimu. Jadikanlah aku menjadi alat pilihanmu. Umat yang terpilih, umat yang kudus, raja sebagai umatmu. Kita deklarasikan akan panggilan Tuhan ini agar kita menjadi alatnya Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan, di saat kehidupan kami bangkit untuk menjadikan kesaksian bagimu. Tuhan, Kau ubah kami. Di dalam setiap hidup kami, aku memberikan kesaksian bagimu. Beri kami keberanian. Ya, Raja Akiba, aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari sorga. Itu tidak pernah aku tidak taat. Bagi saudara semua dan staf gereja, kita melihat penglihatan dari sorga, misi dari sorga. Tuhan memilih kita setiap orang. Saudara semua yang di online, saya percaya banyak orang juga mempersiapkan diri untuk kuliah, baik di kuliah Yosua atau full time. Kita bersama untuk merenungkan akan misi kita, apa yang membuat kita terjamah, yaitu misi yang dari sorga, penglihatan yang dari sorga. Kita merenungkan, dan juga kita tidak pernah untuk tidak taat. Di tahun 2020 saat yang susah, sepertinya satu berubah, sepertinya satu yang asing, tidak seperti masa lalu kita. Adakah kita untuk yang tidak ada yang, apakah kita ada yang tidak taat kepada penglihatan atau penerimaan yang dari sorga itu? Adakah kita tidak taat kepada penglihatan yang dari sorga itu? Kita berdoa bersama dalam roh, kita bersama berdoa. Adakah aku tetap tegar untuk terus berjalan? Roh Kudus, mohon Engkau membantu kami. Staf gereja, para pelajar, jangan membiarkan hatimu sepi. Jangan membuat dirimu orang yang cuma suam-suam kuku. Jangan membiarkan dirimu menjadi sunyi senyap, sepi, tidak bersemangat. Di saatnya kita untuk menerima kekuatan dari Roh Kudus. Di saat ini rencana kita harus terus hari Jumat, Sabtu untuk kursus bertunas, atau rencana kita ada baptisan atau menginjil bagi
tetangga kita, rencana kita gelombang yang ketiga untuk penuaian, tetapi seperti keadaan tidak menghasilkan, kita tetap untuk tidak taat, agar kita tetap taat kepada penglihatan dari surga, penerimaan dari surga, baik waktu baik atau waktu tidak baik. Injilmu harus terus diberitakan. Penglihatan yang diberikan Tuhan dari kita tidak pernah salah. Misi dari Tuhan itu tidak pernah salah. Dalam roh kita untuk berdoa pada Tuhan, misimu tidak pernah salah. Tegar terus, tegar terus. Tuhan untuk memberi kita keberanian untuk menunjukkan, memberikan kesaksian baik bagi kerabat, bagi tetangga kita, bagi saudara, teman-teman kita, di setiap orang. Tuhan, mohon tangan kami kuat di dalam-Mu. Tuhan, dengan berbagai cara, agar kami bisa terus untuk memberitakan kebaikan-Mu, terus untuk memberitakan segala tekanan, segala ikatan yang menekan kami, semuanya pergi dari kami. Walau keadaan ini segala tekanan keadaan ini meninggal kami, seperti kami tidak berdaya, semuanya ini pergi dari kami semua. Tuhan, sekali lagi berilah semangat kami untuk berdoa. Tuhan, berilah semangat kami untuk menyala kembali. Berilah iman kami, agar beri kami iman, kepercayaan kami untuk memberitakan penginjilan-Mu, tidak untuk berputus asa. Tuhan, nyalakan semangat kami.
Kita bersama berdoa untuk jaringan internet. Kita sudah berapa waktu tidak ada jaringan internet lewat internet. Kita bersama sudah berapa waktu tidak ada terhubung. Kita percaya kita masuk dalam 10 perintah firman. Kita tahu bahwa ini satu peperangan, dan juga staf gereja ada yang dalam keadaan seperti tidak tahu bagaimana apa yang harus dia kerjakan. Kita berdoa bagi jaringan internet ini dan juga bagi sub gereja kita berdoa. Kita terus berdoa terus bagaimana untuk melayani Tuhan dan misi yang diberikan Tuhan, kita bisa menjalaninya. Dan kita mohon bagi saudara yang di internet, yang di online, kita berdoa untuk sub gereja kita di berbagai tempat, dan kita bersatu seperti Kristus Yesus lewat dengan perantaraan Roh Kudus. Kita bersatu satu dengan yang lain. Kita dalam kegelapan ini kita terus melayani. Wabah ini tidak bisa menghalangi kita. Wabah ini tidak bisa memudarkan semangat kita. Saudara, kamu tahu akan ada gembala atau pastor-pastor yang di tempatmu berdoa untuk mereka. Hari ini adalah bagi sub gereja, sub pastor yang berbahasa Inggris. Hari ini menggunakan bahasa Cina. Dan untuk bahasa Inggris untuk minggu depan. Di dalam kegelapan ini tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk menginjilkan, memberitakan seperti Paulus. Dalam kesulitan, dalam kegelapan, tidak menghalangi dia untuk menginjilkan. Dan juga penglihatan dari sorgawi bisa diteruskan. Dan urat pastor dan Joshua dan Simo dan juga pastor Jason untuk membawa konferensi ini. Tuhan, mohon Roh Kudus memimpin mereka, dan setiap orang berbuka hati. Tuhan, konferensi ini, jaringan ini, kami tahu Tuhan Engkau ada bersama. Kami tahu di situ ada kerjamu, ada mujizat darimu. Roh Kudus Engkau bekerja, dan juga kami berdoa bagi tim media. Tuhan, Engkau pakai tim media, pakai jaringan internet kami agar hubungan ini lancar. Dan Tuhan, Engkau sendiri membantu kami. Kami dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang di online, setiap staf gereja, baik dalam keadaan baik atau tidak, baik pagi atau malam, kasih Tuhan terus ada di dalammu. Berkati engkau sukacita dan engkau berani untuk memberikan penginjilan Tuhan. Tuhan menyertaimu dalam keluargamu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.